Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update keadaan market kripto. Kita bisa lihat untuk hari ini memang market kripto mengalami penguatan yang cukup signifikan. Kita lihat Bitcoin naik sekitar 8%, rata-rata market kripto naik 6,5%. Dan memang sempat kita bahas juga di video yang lalu di mana market kripto potensi untuk rebound. Nah, tapi pertanyaannya untuk sekarang adalah apakah kenaikan ini bisa bertahan atau ternyata Bitcoin akan melanjutkan mengalami pelemahan seperti kasus-kasus sebelumnya juga. Jadi kita coba update secara teknikal dan mungkin alasan kenapa dia bisa naik ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, mungkin bisa bantu share videonya, like ataupun subscribe. Sekali lagi, thank you semua untuk supportnya. Dan kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan. Kita lihat memang Bitcoin mengalami kenaikan 8%, tetapi hanya beberapa altcoin yang performingnya lebih bagus daripada Bitcoin gitu ya. Kita bisa lihat bagaimana cara kita menilainya. Kita lihat pada saat Bitcoin naik 8%, apakah lebih banyak altcoin yang naik di atas 8% gitu ya. Kalau kita dari sini rata-rata memang mengalami kenaikan tapi nggak terlalu signifikan. Kita Ethereum hanya naik sekitar 6%, Binance hanya naik sekitar 2%. Tapi ada beberapa altcoin yang cukup signifikan naiknya. Kita bisa lihat seperti Terra Luna ini naik 21% ya. Jauh dibandingkan dengan Bitcoin sendiri. Kita kalau lihat dari CoinGecko sendiri untuk rankingnya sendiri ada Terra Luna naik 21%, ada Monero, Arweave ini naiknya juga belasan persen, cukup lumayan gitu ya. Synthetix, Zcash. Dan kalau misalnya teman-teman perhatikan, mungkin bisa perhatikan kripto-kripto yang bergerak di dalam privacy network juga, seperti Monero, seperti Zcash. Dan sebenarnya ini privacy network cukup menarik dan mungkin bisa kita bahas nanti di salah satu video gitu ya. Untuk privacy network, kita bisa lihat juga untuk yang mengalami penurunan, masih ada beberapa tapi nggak terlalu signifikan juga ya penurunannya, oke? Nah, sekarang kita masuk Fear and Greed Index. Untuk Fear and Greed Index masih di area Extreme Fear gitu. Nah, kita coba bahas alasan kira-kira kenapa sih bisa naik cukup tinggi gitu ya untuk Bitcoin maupun market crypto. Yang pertama pasti pada saat terjadi kenaikan yang cukup signifikan gitu ya, banyak yang short, yang memasang posisi short juga terkena likuidasi. Di sini kita bisa lihat secara statistik atau data ada sekitar 7 juta dolar in shorts just got wrecked on that green candle istilahnya. Jadi sekitar 7 juta dolar lah. 7 juta sebenarnya kalau kita lihat dari financial market ini nggak terlalu besar sih kalau kita bandingkan ke short squeeze sebelumnya. Tapi ya untuk hari ini sendiri ya ini yang salah satu menjadi alasan lah kenapa bisa naik, ada terjadi mini short squeeze, mungkin bisa kita bilang seperti itu ya. Kenaikannya di sini kalau teman-teman lihat yang terkena likuidasi. Oke. Lalu ini si Elon Musk lagi mulai berkicau lagi, dia ada tweet lagi. Bisa kita perhatikan tweetnya dia ini cukup unik sebenarnya ya. Kita lihat dia ada 4 merek gitu, 4 brand ya, seperti Samsung, Toshiba, Nakamichi, dan Motorola. Tapi di sini dia ada circle atau dia ada gambar gitu ya. Dan kalau misalnya kita gabungkan semuanya, memang tulisannya menjadi Satoshi Nakamoto gitu. Dan kalau teman-teman nggak tahu Satoshi Nakamoto siapa sih, dia adalah founder atau orang yang pertama membuat white paper dari Bitcoin sendiri. Dan dia sendiri masih anonimus, jadi banyak orang yang nggak tahu nih siapa sih dia sebenarnya. Kira-kira seperti itu ya. Si Satoshi Nakamoto ini hanya sebagai lelucon juga. Nah, ini sebenarnya alasan yang sebenarnya kenapa kita bisa naik gitu ya. Yaitu adalah salah satunya ini bisa kita perhatikan Biden ya, si Joe Biden, presiden dari Amerika sendiri, dia memang di minggu ini akan melakukan crypto executive order. Ini seperti bisa dibilang untuk regulasi-regulasi lah di market crypto, apa yang mau dilakukan ke depannya, planningnya dan lain-lain. Gitu. Jadi ya ini yang membuat market mungkin sedikit sideways, sedikit nggak tahu arahnya juga karena mengantisipasi executive order ini gitu. Nah, tapi kenapa ini malah menjadi dampak positif terhadap market crypto sendiri pada saat executive order ini bakal coming tomorrow gitu, besok istilahnya ya. Karena kalau kita perhatikan di sini, looks like Yellen comments on tomorrow executive order were accidentally posted a day early gitu. Yellen sendiri adalah bisa dibilang sekretaris the Fed gitu ya. Jadi ya tangan kanannya si Biden juga. Dan di sini dia ada bahas di mana statement yang akan dia bahas pada saat executive order ini, pada saat mau dipublish, ternyata sudah dipublish duluan a day early, 1 hari lebih cepat gitu. Dan memang kalau kita baca di leak-nya atau di yang bocorannya itu
nggak terlalu banyak regulasi yang ada dan cukup positif sebenarnya untuk market crypto sendiri gitu ya. Di sini ya, Treasury Leaks Secretary Yellen. Di sini, ini ada tiga secretary. Kalau teman-teman mau baca mungkin bisa pause videonya. Ini yang pertama, ada yang kedua, dan ada yang ketiga, kira-kira seperti itu. Nah, tapi kita coba mengambil kesimpulan dari ketiga executive order ini apa sih? Nah, di sini Biden issues executive order on digital assets. Ini untuk digital assets maupun crypto. Banyak orang yang takut adanya new regulation atau misalnya mining di ban dan lain-lain istilahnya, tapi tidak ada hal itu. Jadi ini cukup positif, berarti tidak ada yang dampak negatif, maka ini market crypto bisa sedikit naik. Bahkan pemerintah Amerika sendiri malah lebih interested lagi terhadap digital assets gitu. Mereka malah mau publish reports atau publish report tentang masa depan uang khususnya Bitcoin juga gitu ya. Makanya di sini ada si Dennis Porter, dia ada bahas lagi gimana, karena banyak orang yang reply dia punya tweet sebelumnya ya di sini ya, bahwa ini sebenarnya bukan positive news tapi juga bukan negative news, sebenarnya lebih ke arah neutral gitu ya. Tapi dia bilang it is literally insane that in 13 years Bitcoin went from $0 to the whole of federal government pausing to study it. Jadi memang kalau kita lihat secara makronya atau kita lihat memang dari other perspektif yang lain gitu, bisa kita perhatikan memang cukup crazy juga bisa dibilang seperti itu. Kenapa? Karena Bitcoin ini sebenarnya baru ada ya sekitar 13 tahun, dan 13 tahun itu termasuk relatif new gitu, masih baru sekali. Tapi ini sampai ada negara seperti Amerika sendiri yang benar-benar mau kasih regulasi terhadap aset ini, istilahnya seperti itu. Jadi ya cukup signifikan sebenarnya hal itu ya. Nah, lalu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan khususnya untuk besok. Kenapa? Karena memang kalau besok ini kalau teman-teman perhatikan, nah ini schedule of releases for the consumer price index, ini untuk CPI, ini untuk inflasi lah bisa dibilang ya. Dan memang kita bisa lihat ini untuk inflasi di bulan Februari ini akan terjadi atau akan dirilis datanya itu di tanggal Maret 10 2022. Berarti ini mungkin besok, tapi ini di waktu Amerika gitu ya. Mungkin besok dini hari. Ya. Kira-kira seperti itu, jadi bisa diperhatikan dan mungkin biasanya akan ada sedikit dampak. Dampaknya apa? Dampaknya kalau misalnya ternyata inflasinya di atas ekspektasi, ya mungkin itu dampak sedikit negatif terhadap equity market, dan biasanya dari equity market itu berpindah masuk juga korelasinya terhadap kripto. Tapi kalau misalnya inflasinya ternyata di bawah gitu ya, mungkin itu bisa berdampak positif juga. Lalu di sini kita lagi ada tweet juga, ini dari si Pantoshi. Sekali lagi dia bilang CPI this Thursday, dia bilang ekspektasinya adalah 7,9%. Dan memang kalau kita lihat 7,9% untuk bulan Februari ini sudah lebih tinggi untuk dari bulan Januari maupun Desember. Jadi makin lama makin tinggi juga. Nah, tapi kalau ini yang sebenarnya yang jauh lebih penting yaitu adalah bukan CPI di bulan ini gitu. Di bulan Februari. Tapi yang akan menarik adalah report atau CPI inflasi di bulan Maret, yaitu di bulan ini. Jadi ini nanti besok atau bulan depan di bulan April ini akan cukup menarik. Kenapa? Karena bisa kita lihat untuk bulan ini kenaikan harga minyak, kenaikan harga komoditas itu kan tinggi sekali gitu. Dan kemungkinan besar itu akan push atau akan membuat inflasi semakin lebih tinggi dan mungkin bisa lebih gawat juga secara monetary policy. Jadi bisa teman-teman perhatikan dari hal itu gitu. Makanya di sini dia bilang keep in mind untuk oil atau wheat atau bisa bilang komoditas gitu ya, ini belum direflect karena kan ini komoditas naiknya di bulan Maret, bisa kita bilang awal Maret gitu ya. Dan nah ini satu lagi kita bisa lihat kalau secara teknikal bagaimana nih. Ini ada dua perspektif. Ini kalau menurut si Quinton ya, dia bilang this is not a crypto bear market, this is reaccumulation. Nah kalau misalnya buat teman-teman mungkin yang nonton video ini mungkin bisa lihat apakah kita lagi reakumulasi gitu ya. Kalau reakumulasi berarti kita tidak mengalami bear market ya, kita hanya trading sideways. Dan memang kalau kita perhatikan ya kita dari Januari 2021 sampai sekarang gitu ya, kita di range itu di harga sekitar 65 ribuan sampai ke 30 ribu di area itu aja gitu. Nah, kalau mungkin bisa dikatakan bear market itu adalah ketika kita breakdown dari ya support utama kita mungkin di sekitar level $28.000 untuk Bitcoin gitu ya. Nah, ini di bawah garis ini cukup berbahaya. Tapi memang kalau kita sekarang chartnya sih sebenarnya hampir mirip gitu ya, Wyckoff reaccumulation dengan
analisa teknikalnya Bitcoin sekarang, pergerakan harga Bitcoin sekarang. Nah, sekarang kita coba bahas secara teknikal bagaimana untuk Bitcoin sendiri, dan kembali lagi teman-teman bisa disclaimer on juga and do your own research. Dan kita coba bahas ya dari yang kemarin kita bahas. Kemarin kita bahas mungkin ada potensi Bitcoin naik sampai ke level 39 ribuan kalau nggak salah di level ini gitu. Tapi ternyata dia breakout gitu ya, menembus resistennya yang sebelumnya di sekitar level 41 ribu. Ini naik bahkan sempat ke level 42.500. Tapi sekarang mengalami pelemahan gitu ya. Jadi, nah nextnya bagaimana nih untuk Bitcoin sendiri? Nah ini kita lihat dari candle 4 jam. Ini sudah lagi ada sedikit cooldown, dan saya rasa nih cooldown ini sangat penting juga. Tapi good scenario-nya kembali lagi ya, kalau kita perhatikan untuk apa sih best scenario-nya untuk Bitcoin untuk sekarang, yaitu adalah Bitcoin ini bisa mencoba breakout dari ya yang ini yang kita bilang akumulasi dia dari tahun ini sebenarnya, dari 4 Januari sampai sekarang gitu. Di sini nih. Tuh. Pattern ini bisa dibilang ascending triangle ini, ya kita mau mencoba untuk breakout karena kita sudah 4 kali nggak berhasil breakout. Nah, apakah ini akan menjadi possible test kita untuk kelima kali? Istilahnya ini kita bisa melanjutkan kenaikan, dan kalau misalnya kita bisa melanjutkan kenaikan untuk mencoba breakout, ini cukup bagus untuk Bitcoin gitu ya. Bagusnya adalah kalau benar-benar kita berhasil breakout, itu sih kalau menurut saya. Tapi kalau ternyata kita nggak kuat, nanti ini akan cukup berbahaya karena biasanya ketika ini kan resistance sudah 4 kali coba dites nggak breakout, 1 kali nggak breakout, 2 kali nggak bisa, 3, 4, dan kalau kelima kali ternyata kita ke reject juga, ini udah benar-benar kelihatan bahwa Bitcoin ini sedikit loose atau hilang dari momentum yang ada gitu. Jadi kalau misalnya ternyata kita coba ternyata tidak terlalu berhasil gitu, dan beritanya juga nggak terlalu bagus, ya kemungkinan besar kita bisa melihat Bitcoin kembali mengalami penurunan. Tapi kalau untuk secara short term bagaimana? Karena itu kita lihat mungkin dalam minggu depan atau mungkin minggu ini. Tapi kalau secara short term, saya rasa kenaikan Bitcoin ini cukup healthy untuk sekarang, dan mungkin teman-teman bisa expect kalau misalnya dia turun pun ya, kalau dia turun pun bisa expect dia mungkin bisa turun sampai ke level ini, saya delete ya yang di sini. Nah, jadi lebih jelas. Nah, mungkin dia bisa turun ke level 40.500, dan ini cukup signifikan. Apalagi dengan adanya CPI ini, mungkin akan volatilitas akan sedikit naik gitu. Jadi teman-teman bisa perhatikan sendiri. Jadi kalau misalnya kita mengalami penurunan untuk Bitcoin di sini, bukan sesuatu yang masih normal correction lah, bisa dibilang seperti itu ya. Selama kita masih bisa di atas support ini, di atas support 40.700, bisa dibilang kita sebagai retestment. Tapi kalau ternyata kita mengalami penurunan lagi sampai di level 39.000, 38.000, ya mungkin kita bisa expect price Bitcoin kembali lagi ke bawah lagi mungkin ke 38.000, atau bahkan bisa menyentuh yang garis putus-putus ini. Ini kalau benar-benar worst scenario kalau teman-teman yang pasang short atau bear istilahnya ya. Tapi kira-kira itu. Tapi kalau saya rasa normalnya sebenarnya kalau kita dari sini mungkin Bitcoin bisa mengalami retest, dan mungkin dari retest ini dia bisa gain momentum lagi untuk kembali ke atas dan mencoba breakout. Ini best scenario sih gitu ya, best scenario, dan hopefully dia bisa breakout dari sini, tidak terreject. Karena kalau terreject ini sign of weakness yang sudah 4 kali atau mungkin kelima kali ditolak istilahnya dari resistance ini. Ini untuk Bitcoin gitu ya. Jadi itu aja video kali ini. Mungkin kita update sedikit untuk Bitcoin dominance bagaimana. Nah, kita bisa lihat memang untuk Bitcoin dominance-nya kembali lagi regain momentum gitu, karena money flow-nya masuknya langsung ke Bitcoin lagi. Dan memang untuk selama beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan bisa kita lihat mungkin Bitcoin dominance ini makin lama makin naik gitu ya. Dan altcoin hanya beberapa yang lebih performing di atas Bitcoin. Kira-kira seperti itu aja untuk video kali ini update-nya. Dan kalau misalnya teman-teman suka video update ini, mungkin bisa bantu share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you for watching. See you in next video. Bye bye.